Assalamualaikum Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Dr. Rahayu. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa banyak pernikahan kedua gagal. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah lagi setelah kehilangan pasangan atau setelah melalui perpisahan yang menyakitkan, biasanya keputusan itu tidak diambil dengan mudah. Sebagian orang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali membuka hati. Mereka harus melewati proses berduka, proses menerima kenyataan, dan proses memahami kembali apa yang sebenarnya mereka butuhkan dalam kehidupan. Karena itu, banyak orang beranggapan bahwa pernikahan kedua seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Alasannya sederhana, kedua orang sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih panjang. Mereka sudah pernah menjalani hubungan serius sebelumnya, mereka sudah pernah menghadapi konflik, kompromi, dan berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam banyak kasus, pernikahan kedua justru menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, bahkan terkadang lebih rumit daripada pernikahan pertama. Bagian pertama, luka masa lalu yang belum selesai. Salah satu penyebab paling umum mengapa pernikahan kedua bisa mengalami kesulitan adalah karena luka dari hubungan sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Ketika seseorang pernah mengalami kehilangan yang sangat dalam atau pernah melalui perpisahan yang penuh konflik, pengalaman itu sering meninggalkan bekas emosional yang cukup kuat. Kadang, seseorang merasa sudah siap untuk memulai hubungan baru, namun tanpa disadari, masih ada ketakutan yang tersimpan di dalam hati. Takut disakiti lagi, takut dikecewakan lagi, atau takut mengalami kehilangan untuk kedua kalinya. Ketakutan seperti ini bisa mempengaruhi cara seseorang membangun hubungan. Mereka mungkin menjadi terlalu berhati-hati, terlalu curiga, atau sulit mempercayai pasangan sepenuhnya. Bagian kedua, perbandingan dengan pasangan sebelumnya. Tantangan lain yang sering muncul adalah kecenderungan untuk membandingkan pasangan baru dengan pasangan sebelumnya. Perbandingan ini tidak selalu dilakukan dengan sengaja. Kadang ia muncul secara spontan dalam pikiran. Misalnya ketika seseorang mengingat kebiasaan lama, cara berkomunikasi, atau kenangan yang pernah mereka miliki bersama pasangan terdahulu. Jika perbandingan ini terjadi terlalu sering, pasangan baru bisa merasa tidak dihargai. Mereka mungkin merasa bahwa mereka selalu berada dalam bayang-bayang seseorang yang pernah ada sebelumnya. Situasi seperti ini bisa menciptakan jarak emosional dalam hubungan. Bagian ketiga, dinamika keluarga yang lebih kompleks. Pernikahan kedua seringkali melibatkan dinamika keluarga yang lebih kompleks. Ada anak-anak dari hubungan sebelumnya, ada hubungan dengan keluarga besar yang mungkin masih sangat dekat dengan pasangan terdahulu. Semua faktor ini dapat mempengaruhi hubungan yang baru terbentuk. Anak-anak mungkin membutuhkan waktu untuk menerima kehadiran orang baru dalam kehidupan keluarga. Kadang mereka merasa bingung tentang bagaimana harus bersikap. Kadang mereka merasa khawatir tentang perubahan yang terjadi dalam keluarga. Jika semua pihak tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan baik, konflik kecil bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Bagian keempat, harapan yang terlalu tinggi. Ada juga kecenderungan lain yang sering terjadi dalam pernikahan kedua. Karena sudah pernah mengalami kegagalan atau kehilangan, seseorang mungkin berharap bahwa hubungan berikutnya akan berjalan jauh lebih sempurna. Harapan ini sebenarnya sangat manusiawi. Namun, jika harapan menjadi terlalu tinggi, hubungan baru bisa terasa sangat berat. Setiap masalah kecil terasa seperti tanda bahwa hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik. Padahal dalam kenyataannya, tidak ada hubungan yang benar-benar bebas dari tantangan. Bagian kelima, kebiasaan yang sudah terbentuk. Ketika dua orang menikah di usia matang, mereka biasanya sudah memiliki kebiasaan hidup yang sangat kuat. Cara mengatur rumah, cara mengelola keuangan, cara menjalani rutinitas sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan ini sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Ketika dua pola hidup yang berbeda harus disatukan, proses penyesuaian bisa menjadi cukup menantang. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat sederhana bisa menjadi sumber konflik jika tidak dibicarakan dengan baik. Bagian keenam, kurangnya komunikasi terbuka.
Seperti dalam banyak hubungan lainnya, kurangnya komunikasi sering menjadi penyebab utama konflik. Dalam pernikahan kedua, komunikasi yang jujur menjadi sangat penting, karena kedua orang membawa pengalaman hidup yang berbeda. Mereka juga membawa harapan, ketakutan, dan kebutuhan emosional yang mungkin tidak sama. Jika hal-hal ini tidak dibicarakan dengan terbuka, kesalahpahaman bisa muncul dengan mudah. Bagian ketujuh, bagaimana membangun pernikahan kedua yang lebih kuat. Meskipun memiliki berbagai tantangan, pernikahan kedua juga memiliki potensi untuk menjadi hubungan yang sangat kuat. Pengalaman hidup dapat membantu seseorang memahami diri mereka dengan lebih baik. Mereka mungkin lebih sadar tentang apa yang benar-benar penting dalam hubungan. Mereka juga mungkin lebih menghargai kehadiran pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci utamanya adalah kesediaan untuk belajar dari masa lalu tanpa terus terjebak di dalamnya. Saya ingin menutup episode ini dengan satu pemikiran yang sederhana namun sangat penting. Pernikahan kedua tidak selalu gagal, namun ia membutuhkan kesadaran yang lebih besar. Kesadaran tentang luka masa lalu, kesadaran tentang harapan yang realistis, dan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang jujur. Jika kedua orang mampu menjalani hubungan dengan keterbukaan dan saling menghargai, pernikahan kedua justru bisa menjadi salah satu hubungan yang paling matang dalam kehidupan. Saya Dr. Rahayu, dan saya percaya bahwa setiap pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dapat menjadi pelajaran yang membantu kita membangun hubungan yang lebih bijaksana di masa depan.